Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah saya bisa kembali jumpa dengan Anda. Dan untuk kali ini kita akan menyimak diskusi antara Nora Aritonang dengan Pendeta Arom ya. Pendeta Arom di sini menanyakan banyak hal mengenai poligami kepada Nora. Bagaimana tanggapannya? Dan apakah yang disampaikan Nora Aritonang ini akan masuk ke dalam hati ataupun pikiran dari Pendeta Arom? Kita bisa simak di sini. Baik, tidak perlu lama-lama lagi. Kita simak aja diskusi antara Nora Aritonang dengan Pendeta Muda Arom. Jadi begini Arom, ya. Kalau konsep penebusan dosa bisa dilakukan dengan membakar seperti yang dilakukan orang Yahudi, kenapa nggak dilakukan? Sebenarnya simpelnya, saya berdosa, saya minta ampun. Jadi gimana cara kebebasan kita dari hukum dan tradisi-tradisi Yahudi itu, Nora? Tradisi Yahudi hanya berlaku untuk Bani Yakub, bukan untuk manusia. Bahkan nenek moyangnya Bani Yakub tidak dibebankan hukum Yahudi, tradisi Yahudi. Jadi maksudmu tanpa kematiannya di kayu salib pun Taurat itu nggak berlaku untuk selamanya gitu maksud lo? Taurat hanya untuk Bani Yakub, Arom. Di luar dari Bani Yakub hukum Taurat tidak berlaku. Tetapi perintah-perintah yang diterapkan oleh Allah kepada Bani Yakub, kepada manusia, itu berlaku. Satu contoh. Jadi kalau begini, kayak gitu sia-sialah dia. Sebentar Arom. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu membawa syariat masing-masing. Saya bilang syariat. Hukum dan perintahnya itu berbeda-beda. Satu, contoh Yahudi. Yang diharamkan oleh mereka itu apakah babi saja? Tidak. Bahkan makan unta pun tidak boleh. Terus umat muslim bagaimana? Umat muslim dihalalkan. Karena apa? Karena datangnya Nabi Muhammad itu membawa syariat yang baru lagi. Terus Bani Yakub, soal bab pernikahan, apakah ada larangan poligami? Gak ada. Adakah batasan? Gak ada. Di zamannya Nabi Musa, Nabi Daud, batasan poligami itu tidak ada. Bebas. Nah, terus datangnya Nabi Muhammad membawa syariat baru, salah satunya juga membatasi poligami, cukup 4 istri saja. Terus sebelum turunnya Al-Quran, apakah waktu itu di zamannya Nabi Muhammad, pada waktu zaman jahiliyah, ada pernikahan mut'ah, perkawinan mut'ah? Ada. Mulai di zamannya Nabi Muhammad ada perkawinan mut'ah. Turunnya Al-Quran, itu menghapuskan yang namanya perkawinan mut'ah. Karena itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Coba kau bayangkan, perkawinan kontrak. Si perempuan menikah dengan si laki-laki ini kontrak selama 6 bulan. Ternyata dia hamil. Mereka cerai. Terus si perempuan nikah lagi sama yang lain. Terus anaknya ini bagaimana? Siapa binnya? Nah ini, waktu di zaman Nabi Muhammad sudah ada perkawinan mut'ah, jangan salah. Tetapi Islam mengharamkan. Datangnya Al-Quran mengharamkan itu. Makanya saya bilang setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah membawa syariat masing-masing, Arom. Gini Bunda Nora gini. Kenapa ada hukum tentang diperbolehkan poligami? Maksudnya apa, Bunda Nora? Oke. Jadi begini. Di Kristen pun juga tidak ada larangan poligami. Yang ada hukumnya apa? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betul. Nggak ada perintah, nggak ada perintah dan nggak ada larangan. Nah, itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Emang poligami bercerai? Tidak, poligami menambah. Kenapa Allah mengasihkan poligami? Maksudnya kenapa? Sebentar dulu, kan bertanya Arom. Kenapa Allah mengizinkan berpoligami? Tetapi ingat, di zaman dahulu Allah tidak membatasi. Datangnya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad, itu membatasi. Membatasi loh. Udah bersyukur, dibatasi loh. Dulu ngeri. Mau 10, mau 12, mau 20, mau sampai ratusan. Ingat Salomo, 1000 loh.
300 gundik, 700 Betul. istrinya. Betul. Nah, Betul. kenapa diizinkan poligami? Itu solusi bagi suami istri yang nggak ingin bercerai tetapi ada masalah. Masalahnya apa? Ini secara logika dan secara logika dan kemanusiaan, Arom. Kamu menikah seorang perempuan yang dimana 15 tahun perempuan itu tidak bisa membuahi, alias dia mandul. Kamu pengen punya keturunan. Kalau kalian suami istri sanggup untuk mengadopsi anak, silakan. Tetapi ingat, di dalam Islam hukum waris tidak bisa diberikan kepada anak angkat. Terus ingat, di dalam Islam anak yang diadopsi ketika anak itu besar, diadopsinya besar, tidak pernah disusui oleh si istri, kalau dia berjenis kelamin laki-laki itu bukan mahramnya. Ingat, anak perempuan yang diadopsi ketika dia sudah besar, dia kepada suami Anda, ya, itu bukan mahramnya. Karena hukum mengangkat anak angkat itu dihapus. Tidak ada anak angkat di dalam Islam. Gak ada. Bukan mahram itu. Kecuali sepersusuan. Contoh, saya melahirkan anak, tetangga saya melahirkan anak. Ibunya tidak bisa menyusui karena ada penyakit. Saya susui. Sampai 5 kali berturut-turut sampai anak itu kenyang. Itu terus ketika dia besar, dia jenis kelamin laki-laki, anak saya perempuan. Bisa mereka menikah? Tidak. Saudara sepersusuan. Saya mandul, saya angkat anak laki-laki menjadi anak saya. Besar. Terus bagaimana anak laki-laki nih? Mahram kamu, Nora, karena kamu udah biaya dari kecil? Enggak. Gak ada. Itu bukan mahrammu walaupun kau membiayai dia. Nah ini Islam ketatnya. Terus bagaimana solusinya? Saya masih cinta sama suami saya. Saya masih cinta sama istri saya. Saya ingin punya keturunan. Itu solusinya apa? Berpoligami. Kalau si istri ikhlas, suaminya berpoligami karena dia sadar bahwa dia tidak bisa memberi keturunan, Allah menjanjikan apa kepada istri itu? Surga. Karena berat yang berpoligami ini. Oke. Berat. Mengikhlaskan suami kita berbagi, mengikhlaskan suami kita berbagi kepada perempuan lain karena kita menyadari kekurangan kita, makanya Allah menjanjikan surga bagi perempuan yang ikhlas suaminya berpoligami. Oke. Nah itu tujuannya berpoligami. Bukan kau untuk menyodorkan burung kau. Satu lagi Nora, satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Ini Nora. Sebenarnya gue ini belajar Islam itu kenapa gue bilang hatam Al-Quran sampai 3 kali itu Al-Quran. Pelajari Al-Quran dalam tuh. Tujuan awalnya kan gue dibeasiswakan dari gereja itu lanjut S2 itu untuk misionaris ya. Jadi gue perdalam lah tentang Islam. Memang nggak gue temukan, makanya gue mundur untuk melanjutkan menjadi misionaris karena banyak bantahan ketika menemukan satu data yang untuk ngorek ternyata data lain membackup itu gitu loh. Ada data yang selalu membackup dan gue nggak dapet dan gue nyerah. Oke, gue nyerah kali ini lah. Gue nyerah. Jadi gini, satu lagi nih Nora, ya coba kau jawab tapi make rasio yang normal ya Nora ya. Dan kalau bisa ada jawaban sesuai data Nora. Gini Nora, kenapa ketika ada hukum yang bertentangan dengan syariat atau ajaran baginda Nabi Muhammad itu, kenapa bisa ada tiba-tiba hukum diperbolehkan? Ini contoh misalkan contoh. Ada ayat begini. Barang siapa menyerupai kaum tersebut, berarti dia termasuk kaum tersebut, gitu ya. Oke. Jadi gini, saya melihat banyak karyawan-karyawan ketika Natalan itu menggunakan topi-topi Natal, menggunakan atribut Natal, atribut Kristen, gitu ya. Itu kenapa ada ulama yang memperbolehkan, kenapa ada yang tidak memperbolehkan? Itu gimana Nora? Maksudnya memperbolehkan apa?
Salah satu contoh mengucapkan Natal gitu. Ya untuk customer service-nya pasti di depan Oke. itu kalau di mall. Padahal dia Nah ini muslim. bagus, ya. Ini bagus pertanyaannya. Yang logik. Kalau yang logik yang dan logik. gue bisa terima, gue tampung, gue ikutin lo, Nora. Jadi begini, saya jelaskan mulai dari kafir ya, kata kafir, kafaro artinya menutup diri, kan begitu ya. Nah, yang mau saya jelaskan begini Ahrom, ini secara logik, ini saya mendengarkan dari ustadz saya. Kamu mengatakan ulama, para ulama. Ini saya akan mengatakan ini merujuk kepada oknum. Ada orang yang paham Islam, tetapi ada orang yang tahu ilmu Islam tapi tidak memahami. Ada. Dia seorang ulama. Terus bagaimana soal yang mengucapkan Natal? Diharamkan. Kenapa? Kafir artinya menutup diri. Merujuk ke kafiran, seorang Islam yang beragama Islam ada beberapa macam. Salah satu, seperti yang dikatakan, dia pergi ke gereja, padahal dia tidak beribadah, ya kan? Dia pergi ke gereja, dia melakukan hanya untuk bertoleransi. Itu tidak boleh, udah merujuk ke kafiran. Terus yang kedua, dia mengucapkan selamat Natal. Dari lisan, itu sudah bisa merujuk ke kafiran. Kenapa? Ketika dia mengucapkan Natal, berarti dia meyakini bahwa hari Natal yang dirayakan oleh umat Kristen, yang dimana kita tahu Natal itu adalah kelahiran Tuhan. Berarti dia meyakini, berarti dia sudah menentang ya apa yang tertulis di dalam surat Al-Ikhlas. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus kenapa kau ucapkan Natal? Kenapa kau mau menyerupai satu golongan itu? Yang dimana golongan itu sudah tidak mengikuti syariat akidah Islam. Kamu merayakan Natal, saya ucapkan, hanya bentuk toleransi saya. Hei, Islam toleransinya apa? Antar umat beragama dengan membiarkan, dengan tidak mengganggu ketika mereka beribadah di gereja. Kamu tanggal 25, tanggal 24, atau tanggal berapa beribadah di gereja, merayakan kelahiran Tuhan kalian, silakan. Kami minta tolong umat muslim, tolong jaga-jaga di luar. Kami jaga, tapi tidak kami ikuti peribadatan kalian. Bentuk toleransi kami. Terus mengucapkan Natal. Lisan kami ketika mengucapkan Natal, berarti kami sudah menentang Al-Ikhlas. Bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya saya bilang, kalau ada Islam, beragama Islam, dia mengucapkan Natal hanya bentuk toleransinya, keluarga saya Kristen semua, Arom. Mulai kami masuk Islam, bapak saya masuk Islam, tidak pernah sedikit pun ada chat dari WA, telepon, mengucapkan selamat Natal ya kakak, selamat Natal kakak, selamat Natal abang, gak ada. Kenapa? Karena ketika lisan kami mengucapkan selamat Natal, berarti kami mengimani juga, mengakui juga bahwa Tuhan dilahirkan. Itu salah. Itu salah. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, sekelas ulama pun, saya akan katakan bahwa ajaran dia tidak benar. Tapi bilangnya diperbolehkan karena masalah saya sudah katakan, sekelas ulama pun Arom, berarti ajarannya tidak benar. Karena bentuk kekafiran bisa dari lisan. Ketika kita mengakui Allah itu beranak dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ingat. Kan gini, Nora, dengan alasan dia bahwa kalau tidak mengikuti aturan itu kan hilang pekerjaan. Dia akan mengganti dengan karyawan yang lain. Berarti kan nggak adil dong kalau jawabannya begitu. Gimana? Benar Ustadz itu dong. Sekarang begini. Apakah pekerjaan yang kamu tempati ini, kamu yakini itu akan membuat kamu sejahtera sampai 7 keturunan? Itu dulu. Gini. Enggak, itu dulu Arom. Biar enak kita, jangan begini lagi. Apakah kamu yakin ketika kamu ya
tidak mengucapkan Natal, kamu dipecat, apakah kamu yakin kamu akan mati kelaparan? Itu aja deh, jangan yang itu. Ya kalau saya mah aman-aman aja. Tidak. Saya bertanya, apakah kamu yakin ini terjadi dulu sama kamu? Kalau kamu tidak mengucapkan itu, kamu dipecat, kamu akan mati kelaparan. Ya nggak tahu kan, kebutuhan orang beda-beda sih Nora. Nah, karena gini loh Bunda Nora. Mungkin kenapa mereka mau bertanya tentang itu, boleh nggak sih sebenarnya? Karena mereka memang mencari pekerjaan sulit, Bunda Nora. Ya hanya itulah pekerjaannya yang dia dapat. Kalau dia nggak kerja di situ, nggak dapat pekerjaan. Gitu loh maksudnya. Paham nggak sih yang saya maksudin gitu loh? Oke, jadi begini Arom. Itu namanya orang yang sudah mengukur kekuasaan Tuhan. Cacing saja diberikan oleh Allah apa? Rezeki, makan dia. Burung di udara, makan dia. Semut yang kita lihat kecil, yang kalau kita picak dia tidak ada darahnya, makan. Terus kita, makhluk Tuhan yang sempurna loh. Manusia ini makhluk Allah yang sempurna, jangan salah. Makhluk Allah yang sempurna itu adalah manusia. Tetapi dikatakan di dalam surat An-Anfal ayat 55 apa? Makhluk Allah yang paling buruk di sisi Allah itu siapa? Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Coba baca. Makhluk Allah yang sempurna adalah manusia. Kenapa? Karena manusia ini tidak samalah dengan hewan. Makanya dikatakan sempurna. Manusia itu memiliki akal. Hewan tidak punya akal tetapi punya insting. Nah, kalau kamu sudah mengukur, cari pekerjaan susah ya Allah. Terus bagaimana? Kamu mungkin tidak pernah mendengarkan kisah-kisah para nabi. Satu contoh yang saya angkat. Siapa? Yang bernama Bilal. Seorang budak yang pada waktu itu dia disiksa oleh tuannya. Dia masuk Islam. Dia disiksa oleh tuannya. Apakah dia langsung berubah? Akhirnya jadi tidak menyembah kepada Allah? Enggak. Terus siapa kamu? Ketika kamu sudah menentang akidahmu, pekerjaan itu, ya, karena ketakutan kamu, akhirnya kamu memilih apa? Menyerupai orang kafir. Kamu sudah menyerupai orang kafir. Bos kamu Kristen. Gaji kamu 100 juta. Anak istri kamu mendapatkan semua yang enak-enak. Tapi ketika dibuat aturan kalau kamu tidak mengucapkan selamat Natal, saya pecat. Hello. Yakin kamu? Kamu lihat itu bencana-bencana. Pajero, Alphard semua habis. Rumah tingkat 10 yang harga mungkin 1 M habis. Bisa enggak kamu punya bos ya memberikan kamu membangun rumah lagi utuh seperti kemarin? Bisa enggak? Enggak bisa. Bahkan bos kamu itu mungkin juga sudah habis. Hartanya habis karena bencana. Gaji kau 200 juta. Hanya karena kamu tidak mengucapkan selamat Natal, kamu dipecat. Akhirnya kamu mengucapkan. Lisanmu sudah mengakui bahwa Tuhan itu dilahirkan. Terus apa yang terjadi? Besoknya kamu terima bonus 500 juta. Rumahmu terbakar. Anakmu mati 2 di dalam. Bisa nggak dia pertanggungjawabkan? Bos, tengok bos, anak saya 2 mati bos. Hidupkanlah bos. Bisa nggak? Allah itu sudah menetapkan rezekinya, Arom. Itu logikanya. Ingat, Arom. Itu logikanya. Iya, tunggu dulu. Masuk. Logikanya masuk. Cuman ya, gini. sebentar, Arom. Sebentar, sedikit lagi. Ingat, Arom. Ini bagi umat muslim, ya. Ini bagi umat muslim. Kalau sesuatu pekerjaan yang sudah menentang akidahmu, salah satu contoh ya. Waktu berapa tahun yang lalu, kami udah masuk Islam semua, Arom. Neneknya bapak saya meninggal, kami pulang kampung.
Apa dikatakan sama orang di kampung semua? Kalau ikut kalian nanti acara, suruh dulu si Nora dengan anakmu yang lain buka jilbabnya, baru bisa ikut acara. Saya bilang, dia siapa? Dia siapa yang menyuruh saya untuk membuka ini hanya mengikuti acara adat istiadat Batak? Saya tidak perlu hadir, gak perlu. Karena kehadiran saya di situ, kalau sudah membuat saya jadi menentang syariat, yang dimana Nabi Muhammad diperintahkan untuk setiap perempuan muslimah menjulurkan hijabnya menutup aurat, terus saya karena adat istiadat agar mereka tidak melihat bahwa kami satu keluarga sudah masuk Islam, kami disuruh buka ini. Siapa lo? Emang kau menjamin saya masuk surga? Siapa kamu? Ketika kamu mencat saya, kamu emangnya menjamin saya tidak akan makan lagi? Gak ada kan? Emangnya bos kamu bisa menjamin kamu tidak makan lagi? Emangnya bos kamu menjamin bahwa dia akan hidup selamanya? Emangnya bos kamu menjamin bahwa dia tidak akan gulung tikar? Enggak. Kristen diberikan oleh Allah itu banyak sekali kesenangan di dunia. Ingat Arom, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah diberikan oleh Allah kesenangan, tapi hanya cukup di dunia. Kelak nanti di surga sana tidak ada, di akhirat nanti nggak ada. Karena apa? Karena sudah tercatat di dalam Al-Quran, baranya api neraka. Yang menghidupkan api neraka itu siapa? Orang kafir yang akan duduk bersama dengan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan orang-orang munafik. Manusia tidak menjamin kehidupanmu. Yang menjamin kehidupanmu hanyalah Tuhan, Allah. Makanya Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami, berikanlah kami, berikanlah kami. Allah mengajarkan untuk meminta kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Begitu Arom. Betul. Jadi gini, maksud saya gini Bunda. Betul. Masuk logika masuk. Oke. Karena mintalah maka masuk logika tadi kau bilang katanya mau apa? Sekarang udah dijawab. Bentar dulu. Ya. Jadi, di mana letak maha penyayangnya Tuhan kalau dia sendiri itu, hambanya itu sendiri dituntut mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Kerjaan dia kan mulia, dituntut untuk mencari nafkah. Gitu loh Bunda Nora. Kenapa ketika melanggar itu tetap disalahkan gitu? Apakah berdosa jatuhnya? Karena kan dia nyari uang rezeki yang halal. Gitu loh. Kenapa disalahkan? Sekarang begini. Gitu loh. Oke, saya jadi kayak Oten. Jadi begini. Arom, hidup di dunia ini bukan seperti kamu bangun tidur, makan, kenyang, tidur, bangun, jalan-jalan, capek, makan, tidur. Enggak. Hidup ini ada ujian, bro. Hidup ini ada ujian. Pekerjaan ujian. Istrimu ujian. Anakmu ujian. Suami ujian. Ibumu ujian. Ayahmu ujian. Keluargamu ujian. Saudara-saudaramu ujian. Hartamu ujian dari Allah. Nah, sekarang ketika Allah kasih ujian seperti itu, yang dimana itu bertentangan dengan syariat, agama, perintah Allah, kamu ikuti nggak? Allah tuh mengasihkan suatu apa? Suatu pilihan. Makanya saya tadi sudah katakan, saya bekerja di perusahaan ini. Yang dimana perusahaan ini, kita buatlah SPG. SPG ini kita tahu berpakaian seksi ya. Lumayan loh, 600.000 satu hari. Hanya berapa jam? Hanya menjajah-jajakan apa? Rokok atau SPG rokok lah. Betul, itu faktanya. Nah, ya, oke. Nah, itu menentang. Menentang apa? Perintah Allah. Syariat Islam. Di mana perempuan diwajibkan untuk berhijab. Sabar. Sebentar dulu Arom. Nah, sekarang menurut kamu, ketika kamu melakukan seperti itu, apa yang kamu dapat? Uang 500.000. Seberapa kamu tahan? Bisa gak 500.000 bertahan 5 tahun? Enggak kan? Tapi dosa udah kamu buat. Perintah Allah udah kamu tentang.
Lebih kuat mana sih? Perintah Allah atau uang? Sementara yang ngasih uang itu siapa? Allah itu sendiri. Allah kasih kamu rezeki, ini haram. Saya kasih kamu 1 miliar. Saya lihat, apa yang akan kamu pergunakan 1 miliar ini? Kan ujian itu. Ujian itu. Saya kasih kamu 500 ribu nih, ha? Tapi saya lihat, apa enggak kamu mengikuti apa yang mereka inginkan, bahwa kamu harus berpakaian seksi? Ujian. Kalau kuat imanmu, kamu akan menentang 500 ribu. Terus Allah bagaimana? Allah enggak tinggal diam, dikasihnya mungkin yang lebih. Itu yang enggak kita tahu. Kita tidak tahu. Makanya saya bilang, gaji kamu 100 juta, tapi kamu dipecat hanya gara-gara kamu mengucapkan selamat Natal. Karena itu menentang akidah kamu. Terus kamu berpikir Allah tidak akan? Allah akan membiarkan kamu? Enggak lah, Rom. Gini, Bunda. Gue kemarinnya survei ada salah satu mall lah ya. Ya gue sebut aja nggak apa-apa di Jakarta ini ya. Di SC dekat Grogol sini. Gue survei salah satu karyawan. Dia menggunakan topi Natal. Gue bilang gini, karena waktu itu gue lagi makan, dia juga lagi break makan. Jadi gue tanya gini sama dia. Bukannya kalian tidak diperbolehkan dalam agama kalian menyerupai salah satu kaum? Apa kalian nggak tahu? Dia jawab dia tahu. Cuman karena kebutuhan untuk membeli sesuatu di keluarganya, dia harus lakukan itu. Masa iya disalahkan, Pak? Nah, dia nanya ke gua gitu, Nora. Harusnya kalau Tuhan itu adil, gua jawab harusnya kalau Tuhan itu adil nggak disalahkan dong. Gitu. Jadi begini ya, Rom. Saya sudah bilang, sama seperti perempuan pelacur. Untuk kebutuhan makan dia. Kalau kita tanya, ngapain kamu melacur? Dia bilang untuk makannya. Apakah salah? Terus, ada nggak perintah boleh melacur? Jangankan untuk melacur. Mendekati zina saja, mendekati saja tidak boleh. Janganlah engkau mendekati zina. Itu kata Allah. Janganlah engkau mendekati. Bukan melakukan ya. Mendekati saja tidak boleh. Nah terus, kamu bagaimana melacur? Kan begitu. Boleh nggak? Kan dia cari uang. Kan untuk makannya. Kan begitu. Nah itu sekarang. Yang jadi apa kita? Bahan kita. Saya butuh makan. Saya pakai ini. Bagaimanalah perut saya? Kan begitu. Emang pilihan tuh cuma satu ya, Rom? Ya enggak. Pilihan tuh cuma satu. Pilihan tuh banyak, Bunda. Cuman kan jawabannya pasti kan kayak kemarin aku bilang. Yang ketika aku ngobrol, aku bilang emang kalau nggak di sini nggak bisa kerja tempat lain, aku bilang. Yang nggak mengharuskan, aku bilang. Udah nyari kerja sekarang sulit, Pak, kata dia. Daripada saya pusing mondar-mandir. Nah daripada kan katanya kan daripada. Jadi begini, Arom. Lah ya. Karena gini loh. Itulah orang yang Bunda. Ya. Nggak gitu, Bunda. Fakta di lapangannya kan. Fakta di lapangannya memang saat ini dengan kesulitan yang banyak itu wajar dong seorang hamba meminta keadilan dari Tuhannya gitu. Itulah yang bisa mereka perbuat. Masa disalahkan gitu loh. Sebenarnya begini. Bukan menyalahkan. Ini sekarang terserah kamu gitu loh. Ketika pekerjaan itu sudah menentang akidah dan syariat Islam, kalau kamu tetap memilih, silakan. Allah kasih kebebasan. Allah kasih kebebasan. Tetapi Allah masih membuka lapangan rezeki di tempat lain, yang dimana mungkin kamu mencoba lagi di sebelah sana. Tapi kalau kamu tetap lanjutkan seperti itu, silahkan kamu tanggung dosanya. Kamu tanggung dosanya. Walaupun untuk keluarga nafkahnya. Ya silahkan kamu tanggung dosanya. Bukannya. Kamu memberikan, sebentar. Begini Bunda Nora, ada hadis di mana
jihad itu termasuk mencari nafkah untuk keluarga. Betul. Jihad yang Terus seperti salahnya apa? di mana? Jihad yang seperti apa? Jihad yang seperti apa? Mencari nafkah. Jadi calo pun juga kerjanya itu. Iya. Apa dibenarkan? Ya, Jadi harusnya nggak masalah. Nah, ini yang salah. Makanya saya bilang, Arom, Kristen ini nggak ada yang namanya hukum haram dengan halal. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Gak ada Kristen. Islam ada. Makanya berat. Carilah rezeki yang halal untuk anak istrimu. Karena itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Sekarang kamu jadi calo. Kamu jadi calo. Halal enggak? Oh susah sekarang Nur cari duit. Cemana lah. Terus kau kasih makan anak istrimu. Silakan. Allah itu kasih kebebasan. Free will. Kebebasan. Kamu untuk memilih. Tapi ketika kamu tahu bahwa memang pekerjaan itu tidaklah baik untuk anak istrimu, kamu tetap ngasih dia makan, kamu tetap bekerja di situ terus, itu adalah tanggung jawabmu nanti ketika dipertanyakan. Siapa kamu yang membatasi rezekiku, kata Allah. Siapa kamu? Seolah-olah kamu yakin tidak akan ada lagi tempat kerja di tempat yang lain. Susah cari pekerjaan sekarang, betul. Susah. Contoh satu ya, saya punya anak lajang. Cari pekerjaan di mana-mana setelah dia mengalami kecelakaan. Susah, diakui dia susah. Mau yang gampang nak? Apa mak? Jual narkoba. Bisa saja, gampang. Resikonya bagaimana? Berat kan? Atau tidak kamu kerja di sana? Yang dimana di sana nggak ada libur, tidak susah untuk sholat. Bisa saja, saya bisa punya uang, tapi menentang akidah syariat dalam ajaran saya, untuk apa? Berarti kamu sudah mengukur rezeki Allah. Allah buktinya tengoklah, saya susah cari pekerjaan. Terus saya niat untuk mengikuti apa yang engkau perintahkan ya Allah, tapi kenapa begini? Hei. Jangan dulu, seberapalah kamu ini ujianmu. Nabi Ayub itu tengok, semua anak istrinya meninggalkan dia. Dia miskin, punya penyakit pula dia. Tapi apakah surut keimanan dia? Tidak juga Nyarom. Enggak. Nabi Ayub itu salah satu contoh. Nabi yang diuji oleh Allah itu dengan begitu dahsyat itu. Hantaman begitu berat. Makanya ada orang-orang yang kalau bilang cari pekerjaan susah, cari pekerjaan susah, cari pekerjaan susah. Betul. Kenapa susah? Karena kamu menginginkan cari pekerjaan itu yang langsung nomplok gajinya. Betul nggak? Nggak usah dipungkiri. Betul nggak? Betul. Betul. Karena apa? Kenapa kamu susah? Kamu satu, gelar kamu sarjana. Kalau jadi kuli bangunan kamu malu. Kamu S1, S2, S3, S kampret. Ada pekerjaan yang diterima tapi sebagai office boy. Kamu malu. Sehingga kamu mengatakan dari lisanmu tidak ada pekerjaan. Karena apa? Kamu mengukur ke titelmu. Saya seorang S2. Saya S1. Tapi ketika saya melamar, yang ada cuma lowongan untuk office boy. Enggak lah, katanya. Makanya jangan mengatakan cari pekerjaan susah. Jangan. Ada orang yang tidak S1, S2, S3 jadi pengusaha besar kok. Pengusaha besar. Orang yang tidak sekolah hanya tamatan SD jadi pedagang besar kok. Karena apa? Karena Allah memberikan rezeki. Rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan bisa ditukar oleh siapapun. Arom nanti dikasih sebagai seorang insinyur yang dimana perusahaan memakai dia terus yang gajinya sampai 50 juta sebulan. Apakah bisa ditukar kepada yang lain? Gak bisa.
Udah ketetapan. Begitu loh. Jadi jangan mengukur rezeki, jangan mengukur rezeki Allah, jangan mengukur rezeki Tuhanmu Arom. Karena rezeki Tuhanmu itu sudah menjadi ketetapan. Rezeki, Gini, maut, jodoh. Ku kerucutkan lagi Bunda Nora, ku kerucutkan lagi ya. Daripada kematian menjemput, lebih baik mencari sesuatu agar tidak mati. Gitulah ya harusnya, karena kita nggak boleh membinasakan diri sendiri. Gini, ku kerucutkan Bunda Nora. Gimana kalau pekerjaan itu memang menuntut dia harus mencari uang agar menyelamatkan, contoh misalkan nyawa orang tuanya atau keluarganya gitu. Apa tidak dibenarkan juga gitu Bunda Nora? Contoh misalkan gini. Sekarang pekerjaan seperti apa? Bahkan gini Bunda Nora. Bahkan ketika kalian kelaparan tidak ada makanan sekalipun, dibolehkan babi pun yang haram dimakan. Benar kan? Masa yang situasi urgensi yang dia dapatkan pekerjaan itu dengan sulit melamar, kemudian dia membutuhkan uang itu untuk sesuatu hal yang penting dalam keluarganya, kenapa tidak bisa dibenarkan gitu loh? Itu loh yang ku maksud. Sekarang begini, kamu lucu. Ini yang kamu ceritakan ini kan darurat kan. Contoh, ada suatu rumah makan, kita buat rumah makan di sini, rumah makan non Islam, yang dimana di situ masak B2. Tapi memang di situ pada waktu itu kamu butuh kali. Karena apa? Kepepet. Ibumu sakit. Kamu perlu uang. Nah, babi haram gak? Haram untuk dimakan. Najis gak kalau terkena? Tidak. Yang najis anjing. Nah, terus bagaimana cara kerjanya? Loh, kamu kan ada sarung tangan. Ada pakaian. Ini cerita darurat ya. Ini cerita darurat. Kecuali nggak darurat. Terus bagaimana? Ada kok cara. Biar apa? Biar tidak terkena dengan babi itu. Tidak perlu kita makan babi. Ada kok. Tapi jangan menjadikan itu akan menjadi pekerjaan kamu selamanya. Kalau bisa keluar. Kalau keadaan kamu sudah baik. Nah itu maksud saya, kamu kan tadi kan ngomong katanya cari pekerjaan susah. Orang baru ini kamu ngomong orang tua sakit bla bla bla. Lucu kau nih Arom. Lucu gitu loh. Banyak kok saudara-saudara kita yang kerja di Taiwan sana. Banyak yang kerja di Taiwan sana. Yang dimana mereka tuh tidak maksudnya ada yang memperbolehkan pakai hijab, ada juga yang tidak. Dan mereka tuh di sana tuh kebanyakan mereka tuh memasak B2. Saya tanya kok sama mereka, bagaimana di sana? Ya kami pakai sarung tangan kak. Terus soal hijab, nah itu kak, saya mencobalah biar membujuk sama majikan saya untuk saya pakai hijab. Ya kerja dulu sementara kau situ. Tapi jangan lupa tunaikan sholat 5 waktumu. Nah kalau udah rasa uang kamu sudah cukup, untuk membuat suatu usaha, tinggalkan. Iya, berarti usah ribet gitu loh. Berarti kan itu sebenarnya diperbolehkan aja kan sebenarnya. Bener nggak sih? Kalau sudah menentang, begini loh. Ya, diperbolehkan seperti apa? Ketika kamu tidak boleh, kan tadi katanya tidak mengucapkan selamat Natal dipecat. Sementara selamat Natal itu diucapkan, ya berarti dia itu sudah meyakini bahwa Tuhan itu dilahirkan. Itu maksud saya. Bukan yang seperti ini lagi ceritanya, beda lagi. Oh lo. Itu kan maksud saya, yang kau bilang tadi kan, ada yang mengucapkan selamat Natal akhirnya dipecat. Lah lebih bagus dipecat. Kenapa? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu apa? Menyekutukan Allah. Ketika kamu mengucapkan selamat Natal, berarti kamu mengimani bahwa Tuhan dilahirkan. Itu udah dosa besar.
Selain dari dosa itu, ketika kamu bertobat, minta ampun kepada Allah, diampuni. Nah, orang itu bekerja, di mana pekerjaan itu akan menyebabkan dia berdosa. Salah satunya membuka auratnya. Dia mengumpulkan uang, setelah dia rasa cukup, dia rasa juga ini sudah tidak cocok lagi pekerjaannya, karena tidak boleh menutup aurat, keluar dari situ. Minta ampun kepada Allah. Jadi sebenarnya fleksibel dong berarti ketentuan dan larangan itu. Atau gimana Bunda Nora? Fleksibelnya seperti apa dulu, Arom? Fleksibel gitu. Kalau darurat boleh, kalau nggak darurat nggak boleh. Maksudnya gimana itu? Sekarang begini, Allah tidak akan menyanyiakan makhluknya. Gitu? Begini, Allah tidak akan menyanyiakan makhluknya itu dalam kesengsaraan. Dan Allah tidak menguji makhluknya itu melebihi dari kemampuannya. Contoh, pada waktu kamu di hutan tidak mendapatkan apa-apa, hanya ada babi. Terus hanya karena perintah itu akhirnya manusia ini mati sia-sia. Itu sama saja bunuh diri. Dan Allah tidak memperbolehkan seperti itu. Boleh kamu makan, tetapi bukan untuk mengenyangkan dan cukup hanya untuk hari itu saja. Setelah itu cari yang lain. Itu loh. Jadi tidak ribet gitu loh. Sekarang Allah tuh memberikan free will, kebebasan kepada kamu, Arom. Kebebasan kepada kamu. Kamu mau mengikuti atau tidak? Satu saja yang harus diingat oleh umat muslim, yaitu apa? Allah hanya menjanjikan kenikmatan itu hanya di surga Allah, bukan di dunia. Itu aja. Jadi gini. Jadi kalau kamu di dunia tidak mendapatkan apa-apa, Rom, kamu miskin atau kamu tidak bisa membeli mobil Pajero, Alphard atau apapun, yakinlah melebihi dari itu akan kamu dapatkan di dunia. Dengan cara apa? Ya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti gini. Berarti kalau saya tangkap berarti dari ucapan Bunda Nora, berarti dunia itu nggak boleh mengejar dunia berarti. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Kalau kamu mengejar dunia, maka akhirat itu tidak akan kamu dapat. Ya, demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Nasihat yang baik dari Nora Aritonang kepada pendeta muda, pendeta Arom ya. Kalau kita melihat di sini memang selama ini beberapa hari-hari terakhir pendeta Arom ini selalu bergaul dengan Kian Santang. Mudah-mudahan hatinya pendeta muda Arom ini terbuka untuk mendapatkan hidayah, karena dia selalu bertanya mengenai bagaimana pernikahan di Islam, pekerjaan apa yang sebaiknya dilakukan, seperti tadi dinasihatkan oleh Aritonang ya. Kejarlah akhirat, dunia pasti akan dapat. Tapi kalau Anda mengejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Karena rezeki, mati, dan jodoh semua ada di tangan Sang Pencipta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Nora Aritonang dan video ini bisa memberikan pendidikan, pelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.